Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersud Arif dari Forum News Network. Calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan tiba-tiba dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri lantaran diduga melakukan tindak penistaan agama. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Anies? Karena dia menggunakan akronim AMIN untuk kampanye. Anda pasti begitu mendengar laporan ini ya, mendengar informasi ini pasti akan Anda bertanya, "Waduh waduh duh, manuver apa lagi ini ya?" Anies ini dilaporkan oleh kelompok atau orang yang mengaku berasal dari organisasinya itu bernama Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Ini laporannya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Tapi kemudian penjelasannya, keterangannya kepada media disampaikan pada hari ini ya, hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Untuk Anda yang aktif di Forum Dakwah Kampus, tolong dicari apakah nama lembaga ini lembaga yang sudah eksis cukup lama atau ini adalah lembaga baru jadi-jadian saja gitu ya. Ini penting untuk dilacak hal semacam itu untuk menjelaskan apa yang menjadi motivasi pelaporan ini. Dan ini juru bicaranya menyampaikan begini, jelas bahwa dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya penggunaan kata amin ini adalah penggunaan kata suci. Penggunaan pengharapan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu kata Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia Umar Segala. Ini kepada media. Umar mengatakan bahwa kata amin itu memiliki makna yang sama bagi agama-agama lain di Indonesia. Dan karena itu dia menganggap Anies melakukan politisasi agama karena menggunakan akronim tersebut. Ini adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwasannya politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini. Selain akronim itu, Umar Segala juga menyoroti aksi Anies ketika dia membuat perbincangan dalam podcast bersama dengan Ustadz Abdul Somad yang membahas soal tahiyat dengan gestur 2 jari. Padahal diketahui hanya ada 1 jari, yakni telunjuk yang dilakukan dalam gerakan salat tersebut. Bahwasanya Anies Baswedan telah mempermainkan gerakan salat. Beliau menunjukkan nomor 2, tapi dalam artian yang dijelaskan oleh beliau itu gerakan salat. Atas hal itu, kata dia, berharap agar Polri dapat segera memproses kasus tersebut sehingga tidak memicu konflik horizontal di masyarakat, karena pemilu harus dilaksanakan secara luber, jurdil, teduh, tertib, dan bermartabat. Tidak boleh ada capres yang menghalalkan cara untuk meraih simpati dan kemenangan. Kata dia begitu. Agak aneh nih kalau Umar ini baru melaporkan soal penggunaan akronim AMIN ini sekarang. Sebab akronim itu kan sudah muncul ketika Anies dan Muhaimin mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres, itu seingat saya tanggal 2 September 2023. Jadi kalau sekarang itu kan sudah, sekarang ini Desember, jadi September, Oktober, November, Desember, sudah 4 bulan. Mengapa kok baru sekarang dilaporkan? Nah, ini kan tentu saja menimbulkan tanda tanya. Apakah ini ada kaitannya dengan kasus yang tengah membelit Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulkifli kan saat ini sedang hadapi persoalan, dia dinilai telah menistakan agama dan juga ada yang melaporkannya ke polisi. Zulhas ini dianggap mempermainkan bacaan sholat dan dikait-kaitkan dengan Pilpres. Dalam kasus Zulkifli Hasan ini bahkan wakil Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kiai Muhyiddin Junaidi itu dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bentuk penistaan agama. Penilaian yang sama juga disampaikan oleh sejumlah ormas-ormas agama Islam lainnya. Mereka itu justru juga mendesak agar Zulhas segera ditangkap oleh polisi. Nah, kalau betul bahwa ini merupakan pengalian isu, jadi laporan penggunaan akronim AMIN ini sangat jelas tendensius ya, apalagi dia juga mengkait-kaitkan dengan bercandaan Anies bersama dengan Ustadz Abdul Somad mengenai bacaan AMIN dalam sholat dan juga duduk tahiyat. Nah, belakang ini memang banyak sekali tokoh yang mencoba membela Zulkifli Hasan dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu bukan penistaan agama. Kelihatannya ini memang dampaknya sangat serius sekali pada
pada Zulkifli Hasan kepada PAN dan juga tentu saja punya dampak terhadap pasangan Prabowo Gibran. Banyak yang menyebut bahwa itu bukan penistaan agama. Ini saya membaca ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang menyampaikan hal itu. Salah satunya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya, Profesor Ma'mun Murad Al-Barbasi. Sebab ini mereka yang membela itu menyatakan hal yang sama juga dilakukan oleh Anies dan Ustadz Abdul Somad, bahkan juga Ustadz Adi Hidayat. Kenapa pada mereka tidak dipersoalkan begitu? Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud juga menilai bahwa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini tidak melakukan penistaan agama. Menurutnya itu ya hanya bercandaan saja, kan akhir-akhir ini kan lagi ramai di medsos tentang itu, ya, kata dia. Dan sesungguhnya saya lihat ini dari gergeran, candaan, ya, menjadi gegeran, menjadi ribut, kata Marsudi di Jakarta hari Jumat kemarin. Apa iya sih tokoh sekaliber Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Anies dan Zulhas yang mereka backgroundnya juga Muslim taat kok menistakan agama, melecehkan agama, bahkan melecehkan mazhab? Dalam konteks ini sesungguhnya kalau kita pahami segala sesuatu tergantung pada niatnya. Sebuah ucapan tergantung niat yang mengucapkannya, kata Marsudi. Nah, supaya adil, saya kira penting kita memahami dan menyimak kembali apa yang diucapkan oleh para tokoh-tokoh ini. Mari kita simak lagi bercandaan Anies dan Ustadz Abdul Somad yang katanya itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Itu adalah amin atau qabul? Amin. Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Sekarang di beberapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sudah takut bilang amin. Dan saya juga baru sadar tadi pagi bahwa ternyata acara debat tadi malam itu tidak lagi berdoa, mengheningkan cipta. Mengheningkan. Kenapa jadi tidak ada doa? Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Iya, masa tasawuf tangannya keluar dua, kan tasawuf satu lah, mau gimana kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan Allah. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Kita malam ini, saya, ibunda Bu Aliyah dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustadz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama, ya Ustadz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu di sini ada catatannya. Tapi sebelum itu, Ustadz kalau boleh menyapa semuanya, Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik jamaah sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin, ya. Semua harapan baik pakai amin. Kalau dilihat dari pernyataan Anies dan Ustadz Abdul Somad, ya, tadi itu merupakan respon adanya sekelompok orang yang menjadi pendukung dari salah satu paslon, ya, kita sebut saja paslon nomor 2 yang didukung oleh Jokowi, itu mengganti kalimat amin menjadi qabul. Dan salah satunya itu bahkan terjadi di istana ketika Presiden Jokowi membuka Rakernas Badan Kerjasama Masjid Indonesia. Ya, ini peristiwanya terjadi tanggal 8 November. Ya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus PKM. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep, saya nangkep. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Badan
Kesejahteraan Masjid tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anies dan UAS itu konteksnya mereka meluruskan, bukan mempermainkan. Hanya saja itu disampaikan secara bercanda. Bagaimana dengan Zulkifli Hasan? Dia menyampaikan hal itu di depan peserta Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Ini terjadi di Semarang, itu baru kemarin ya, Selasa 19 Desember lalu. Pak Kiai Toha, sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya. Gitu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak. Sudah Anda simak lagi ya sekarang pernyataan Zulhas bagaimana dibandingkan dengan itu. Nah mari kita lihat konteksnya juga. Konteksnya Zulhas mengaitkan berubahnya bacaan amin dan gerakan tangan dalam duduk tasyahud dari satu jari menjadi dua jari itu jelas dikaitkan dengan kontestasi pilpres karena menyatakan bahwa itu kecintaan mereka sebagai bukti kecintaan mereka terhadap Prabowo Subianto. Selain itu kalau kita nyimak ya sepanjang pidatonya sekitar 20 menit itu ya kapasitas Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan sesungguhnya, tapi dia secara terhubung dan bukan terbuka terus-menerus itu mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Jokowi dan yang itu yang bisa meneruskan adalah Prabowo Subianto. Jadi ini jelas merupakan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara karena kapasitas dia sebagai Menteri Perdagangan. Silakan Anda nilai sendiri apakah benar pelaporan terhadap Anies yang tiba-tiba sekonyong-konyong gitu muncul ini merupakan upaya untuk melindungi agama dalam hal ini Islam atau sebenarnya ada tujuan lain jadi sebagai pengalihan isu atau setidaknya penyimbang gitu ya. Kalau yang sana dilaporkan ya yang sini dilaporkan biar sama-sama tersandera kira-kira begitu ya. Sebab kalau kita lihat dampak guyonan Zulhas ini sangat serius. Sejumlah tokoh ini dikerahkan untuk menetralisir dampak yang timbul akibat ucapan tersebut. Seperti saya singgung tadi sebelumnya. Ada juga yang menghubungi saya untuk meminta agar isu ini tidak perlu diteruskan lagi lah karena tidak produktif gitu ya. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Zulhas ini memang sebagai blunder yang akan merugikan paslon Prabowo Gibran dan terlebih lagi itu Partai Amanat Nasional yang sekarang dipimpin oleh Zulkifli Hasan. Kan PAN ini bagaimanapun tetap dianggap basisnya adalah partai Islam. Jadi sekali lagi silahkan Anda nilai apakah kemudian ini hanya sekedar pengalihan isu atau ya memang ada tujuan mulia tadi melindungi agama. Tadi kalau sama-sama tujuannya melindungi agama Islam, ya yang dilaporkan dua-duanya, tidak hanya Anies. Zulhas juga gitu. Karena mereka tadi menyatakan bahwa itu hal yang sama dilakukan oleh Anies Baswedan. Saya Subhan Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.